رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور. Ya, sebentar lagi bulan Ramadan. Pertanyaannya adalah, Ramadan yang datang kepada kita atau kita yang mendatangi Ramadan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah. Sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan, dan semoga saja yang mana insya Allah kita semua akan memasuki bulan Ramadan. Sebuah nikmat dan karunia yang luar biasa. Gimana? Udah merasakan ada aura-aura Ramadan belum? Semoga saja kita semua sudah merasakan aura Ramadan ya. Atau kalau misalkan belum terasa, maka dari itu kita harus membuat bahwasanya Ramadan itu sudah dekat. Gimana caranya biar aura Ramadan itu bisa keluar dan kita bisa merasakan, oh sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan nih, ya kan? Bulan paling the best. Baik, setelah bertahun-tahun melewati Ramadan, ya kan? Kita semua berbeda-beda ya, sesuai dengan umurnya gitu. Kayak misalkan buat orang yang udah berumur 20 tahun, berarti kemudian dia sudah melewati Ramadan kurang lebih 20 kali ya, kalau dihitung dari bayi ya. Nah, kemudian pasti dong ada banyak hal yang sangat berkesan di setiap bulan Ramadan. Coba deh pikirin, kalau misalkan pertama kali disebut bulan Ramadan nih, apa nih yang kepikiran sama kita? Iya, biasanya ada yang kepikiran kalau disebut bulan Ramadan itu kepikiran sama puasa. Atau ketika yang disebut bulan Ramadan ingatnya lapar ya. Ada juga yang disebut bulan Ramadan ingatnya ngabuburit, ingatnya sahur ya kan? Ingatnya itikaf, ingatnya ngajinya makin banyak, ingatnya taraweh. Pokoknya semua yang diingat itu adalah kenangan-kenangan yang membekas dari bulan suci Ramadan. Nah, bulan Ramadan ini selalu memiliki tempatnya tersendiri di hati setiap orang muslim ya. Beda-beda. Ya, kalau misalkan masih punya jawaban, masih oke lah ya, walaupun kayak misalkan ditanya kalau disebut bulan suci Ramadan ingatnya apa? Ngabuburit ya. Ngabuburit ya lumayan lah, masih ada yang diingat ya, daripada jangan sampai kita udah ditanya nih, kalau Ramadan disebut bulan Ramadan ingatnya apa? Nggak tahu ya kan? Terus kalau bulan Ramadan yang paling berkesan apa? Nggak tahu juga. Nah, nih baru nih pertanyaan besar nih. Jangan-jangan selama bulan Ramadan bengong ya. Iya, jadi selalu menarik nih, karena setiap tahun ketika kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, pasti ada sesuatu yang membekas. Nah, tentunya kita nggak pengen dong dari Ramadan tahun kemarin kemudian lanjut nih Ramadan yang akan datang itu jauh lebih buruk atau biasa saja ya, yang kualitasnya sama aja lah sama Ramadan tahun kemarin. Masa bekasnya sama, yang diinget tahun ini nih bakalan cuman kayak ya buka puasa aja gitu, yang diinget cuman risol sama lontong ya. Kebangetan banget ya. Jadi kita harus tingkatkan nih ya, supaya sesuatu yang membekas di dalam diri kita, sesuatu yang sangat baik juga. Kan biasanya kalau bulan suci Ramadan tuh wah, udah dengerin kultum, ceramah banyak banget dah. Pokoknya bulan Ramadan the best lah. Kemudian gimana cara-caranya biar makin keren ngejalanin bulan Ramadan ya kan. Nah, itu udah disimak, didengerin baik-baik, kita terapkan ya. Pasti bisa ya. Baik, kemudian seperti yang kita ketahui bersama, bulan Ramadan ini adalah bulan yang amat spesial, bulan yang suci, bulan yang penuh dengan keberkahan ya. Pokoknya isinya di bulan Ramadan mah keindahan doang dah ya, cakep dah. Nah,
Tapi seringkali sesuatu yang spesial ini menjadi tidak spesial. Kenapa bisa begitu? Ya karena sesuatu yang spesial atau istimewa jika tidak diistimewakan maka dia akan kehilangan keistimewaannya. Makanya supaya kita bisa merasakan keindahan di bulan suci Ramadan, keistimewaan di bulan suci Ramadan, kita harus mengistimewakan bulan suci Ramadan. Perumpamaannya seperti ini. Kan bulan suci Ramadan ini tamu ya. Tadi pertanyaan di awal adalah Ramadan, bulan Ramadan yang mendatangi kita atau kita yang mendatangi Ramadan, yang mana yang seharusnya kita lakukan. Gini perumpamannya, kalau misalkan kita punya nenek deh, ya. Nenek ini setiap tahun selalu datang ke rumah kita. Ya, nenek ini selalu datang setiap tahun ke rumah kita dan kita udah tahu jadwalnya. Ya, udah pasti nih jam sekian tanggal sekian sampai tanggal sekian ya. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan buat menyambut nenek kita ya, supaya nenek kita itu tenang, kemudian bahagia dia main ke rumah kita ya. Ya kan tentunya harus ada yang kita persiapkan. Nah, ketika nenek ini datang nih, bentar lagi nih nenek udah mau datang nih, ya kan? Kita sebagai tuan rumah harus ngapain nih? Ya, masa iya neneknya kita udah tahu nih, nenek yang begitu spesial, kemudian dia datang, kitanya nggak melakukan persiapan apa-apa. Padahal kita tahu bahwasanya nenek ini pengen nginep selama 1 bulan, ya kan? Kemudian tanggal datangnya kita udah tahu dari tanggal sekian, pulangnya mau tanggal sekian. Giliran waktunya dia datang, kitanya kagak nyiapin apa-apa, ya kan? Kamarnya belum disiapin, terus rumahnya berantakan. Ya, acuh tak acuh lah. Akhirnya gimana tuh perasaan si nenek, ya kan? Gimana kalau misalkan si nenek datang, ternyata mereka semua nggak ada yang ngeh gitu, nggak paham nih, bahkan sampai nggak tahu gitu, nenek datang gitu, kaget gitu, padahal seharusnya udah enggak ya, dan seharusnya berbahagia. Terus gimana perasaan si nenek misalkan begitu dia tahu datang nggak disambut, kemudian nggak disiapin ruang tidurnya, kemudian makannya nggak kita siapin, terus kamar mandinya nggak disiapin. Gimana itu perasaan neneknya, padahal beliau bakalan tinggal selama 1 bulan lebih ya. Nah, terus gimana dong bagusnya, ya kan? Maka dari itu kita harus mempersiapkan nih. Udah tahu nih si nenek bakal datang nih besok. Kalau gitu kita siapin rumahnya ya. Kita siapin rumahnya, kita bersihkan rumahnya. Semua yang berantakan dirapikan, semua yang belum rapi disapu dan dipel. Pokoknya sampai kinclong dah rumahnya, ya kan? Habis udah dirapikan, dibersihkan, kemudian kita siapin kamarnya buat si nenek spesial, ya kan? Ganti spraynya semuanya ya, bantal-bantal yang udah lama nggak dijemur biar nggak ada debunya, ya kan? Terus udah gitu kita tahu hari kedatangannya, kita siapkan jamuan terbaik. Beliin ayam bakar, ikan bakar, yang the best lah, pokoknya yang kesukaan nenek lah, yang kita tahu lah, ya kan? Habis itu selama 1 bulan penuh kita jamu sebaik-baiknya itu si nenek, ya kan? Wah, seneng itu si nenek. Nanti begitu pulang dia memberikan kesan yang baik. Nah, bulan Ramadan ini seperti tamu ya. Kalau misalkan kita ngejamu nenek kita aja kayak gitu. Nah, kalau bulan Ramadan ini sesuatu yang lebih spesial daripada itu semua, ya kan? Kita harus mempersiapkan rumah. Nah, rumahnya apa nih? Rumahnya ya berarti diri kita sendiri, ya kan? Jadi disiapin nih. Sudah mulai dibersihkan hatinya, mulai banyakin istighfarnya, ngajinya udah mulai dikencengin, ya kan? Sudah mulai dipersiapkan, banyakin sedekahnya. Nah, kita mulai bersihkan rumah kita mulai bersihkan diri kita, kemudian kita siapkan untuk jamuan terbaiknya di selama
bulan Ramadan. Apa jamuan terbaik selama bulan Ramadan? Kita isi dengan ibadah. Apa sih biasanya? Ya ngajinya dibanyakin, sholatnya dikencengin, ya kan? Taraweh jangan sampai ketinggalan. Udah pasti ya puasa jangan sampai bolong ya, Insya Allah. Jadi kita jamu nih bulan Ramadan dengan ibadah. Pokoknya jangan kasih kendor dah ibadahnya ya. Nah, jadi gitu. Terus menjawab pertanyaan yang tadi, jadinya Ramadan yang mendatangi kita atau kita yang harus mendatangi Ramadan, ya kan? Tamu itu kalau kita muliakan nih, misalkan tamunya dari jauh, maka betapa senangnya dia nih kalau misalkan dia datangnya dari Kalimantan menuju ke Pulau Jawa tamunya. Nah begitu dia datang naik pesawat, kita udah tungguin tuh di bandara, kita jemput. Wah, bisa dibayangkan ya betapa senangnya tamu yang kita jemput itu gitu. Sampai di rumah, kemudian sudah kita siapkan tadi tempat tidur dan lain-lain. Mantap lah pokoknya ya. Jadi dua-duanya harus kita lakukan ya. Apakah bulan Ramadan yang mendatangi kita? Iya, udah pasti bulan Ramadan mendatangi kita. Jadi karena bulan Ramadan sudah mendatangi kita, maka yang kedua harus kita lakukan apa itu? Kita mendatangi bulan Ramadan, kita sambut dengan bahagia ya. Nah, sip. Jadi kemudian yang selanjutnya adalah mari sama-sama kita pantaskan diri kita supaya bulan Ramadan tahun ini memberikan bekas yang terbaik, memberikan dampak yang luar biasa lah buat kehidupan kita ya. Jadi pastikan kita jamu bulan Ramadan dengan ibadah yang sebaik-baiknya, juga sebanyak-banyaknya. Sip ya. Jadi Ramadan tahun ini mau hatam berapa kali? Tahun kemarin berapa kali hatam? Ya kalau misalkan tahun kemarin 1 kali hatam, tahun ini 2 lah. Kalau misalkan tahun kemarin belum hatam, tahun ini berarti harus 1 kali. Ya pokoknya meningkat ya, jangan kasih kendor. Baik. Luar biasa, ini nikmat yang mantap banget, jangan kita sia-siakan. Pokoknya kita sambut bulan Ramadan dengan sebaik-baik mungkin ya. Alhamdulillah. Kita istighfar dulu 3 kali ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semoga Allah meridhoi kita semua, semoga Allah terima amal ibadah kita semua, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.